إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد زين الوجود إمام أهل السعود صاحب المقام المحمود وعلى آله الشهود وصحابته أهل الكرم والجود إلى يوم الوقوف بين يديك يا ملك يا معبود أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar khutbah ini saya wasiatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para hadirin umumnya untuk sama-sama kita menambah serta meningkatkan amalan-amalan soleh kita, ibadah kita, taqarrub pendekatan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, baik yang sunnah lebih-lebih yang wajib, seperti solat 5 waktu setiap hari, solat Jumat dan 2 khutbah Jumat setiap hari Jumat dalam 1 minggu, dan juga memberi nafkah kepada istri dan anak serta kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, baik itu maksiat zahir yang nampak maupun maksiat batin yang tidak nampak, dari aneka ragam amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Baik maksiat tersebut dilakukan secara terang-terangan banyak orang tahu, maupun dilakukan seorang diri di dalam kamarnya, karena Allah tetap maha mengetahui dan melihat dan menyaksikan segala perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberi ma'unah pertolongannya, taufik, hidayah, petunjuknya, sehingga kita tetap berada pada jalan relnya Nabiul Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua kelak akan dikumpulkan dengan manusia pemimpin seluruh orang-orang yang bertakwa. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat, waffaqani Allah wa iyyakum lil khairat. InsyaAllah sebentar lagi kurang lebih 12 hari, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah, yang insyaAllah jatuh pada hari Selasa, dan juga ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Di 4 hari tersebut ada amalan yang sangat dianjurkan. Amalan soleh semuanya dianjurkan, tetapi khusus di 4 hari ini ada satu amalan yang sangat luar biasa, yang pahalanya berlipat ganda, pahalanya sangat bermanfaat, manfaatnya, khasiatnya, faedah dan gunanya bukan hanya untuk masukkan kita ke dalam surga, tapi juga untuk di dunia dan juga di akhirat.
Hal ini pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya berkurban minal a'malil munjiyah, termasuk amalan-amalan penyelamat. Hewan kurban dikatakan sebagai amalan-amalan penyelamat. Penyelamat apa? Tunji sahibaha min syarrid dunya, yang akan menyelamatkan orang yang berkurban tersebut dari keburukan di dunia, dari kejahatan di dunia, dari segala hal yang tidak disukai oleh orang yang berkurban. Apa sih keburukan, kejahatan di dunia? Tentunya amat sangat banyak sekali. Kita ambil contoh misalnya kebakaran. Sungguh, siapa yang mau di antara kita rumahnya kebakaran? Yang kalau rumah kebakaran, wal'iyadzu billahi min dzalik, habis ludes itu harta bendanya. Bahkan ada orangnya juga terbakar sehingga tewas terbakar oleh api. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Orang yang berkurban, insyaallah Allah jauhkan dari kebakaran. Kebanjiran, siapa yang mau kena kebanjiran? Yang rumah hanyut, kendaraan dibawa, bahkan ada yang juga tenggelam di dalam banjir bandang tersebut sehingga tewas. Tanah longsor, gempa bumi, tsunami, musibah-musibah malapetaka, bencana alam, termasuk juga kena copet, kena tipu ratusan juta, habis ludes. Kemalingan, perampokan, bahkan pembunuhan, wal'iyadzu billahi min dzalik. Allah jauhkan kita semua dari itu berkat kita mau berkurban. Subhanallah. Kalau kita mau merenungi, kalau kita mau menghayati, luar biasa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya menggelontorkan uang kurang lebih 3 juta. Kurang lebih 3 juta. Tapi harus Allah balas dengan dijauhi dari kebakaran, kebanjiran, kemalingan, kena tipu, perampokan, pembunuhan, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kena petir. Ya Rabb, berapa habisnya kalau naudzubillah min dzalik, kalau seseorang kena banjir, berapa itu rumah habis? Nilai rumahmu berapa harganya? Yang mungkin bisa sampai di atas 500 juta atau bahkan ada yang 1 miliar lebih. Habis kena api, habis kena banjir bandang, longsor, habis, roboh semua, hancur, tidak bisa ditempati lagi. Hanya menggelontorkan kurang lebih 3 juta. Tapi insya Allah Allah jauhi dari musibah-musibah, malapetaka, bencana-bencana tersebut. Maka sungguh, kalau ada orang yang tidak mau berkorban, ini jangan-jangan kekikirannya, kesekeannya, bukhlun, bakhilnya, pelitnya itulah, sifatnya itu, dan setannya dan hawa nafsunya yang selalu mendorong dia. Kenapa? Setan selalu menggoda manusia untuk jangan berkurban, untuk jangan bersedekah, untuk jangan berinfak. Kenapa? As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala, bencana, musibah, malapetaka. Itu sedekah biasa, apalagi berkurban. Tunji sahibaha min syarrid dunya. Allah selamatkan dia dengan berkat berkurban dari keburukan, kejahatan, musibah di dunia ini. Punya uang,
10 juta cukup. Dia gelontorkan uang kurang lebih 3 juta, masih ada sisa 7 juta. Untuk berapa bulan itu bisa jadi? Masih cukup. Dan ingat, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang suatu hara yang diinfakkan, yang dikeluarkan di jalan Allah, yang disedekahkan, melainkan bertambah, kecuali bertambah dan pasti bertambah. Tidak percaya kita dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak percaya kita dengan firman Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin, firman Allah. Dan apa saja yang kamu infakkan dari segala sesuatu yang Allah titipkan kepada dirimu dari harta benda, kecuali Allah akan menggantinya. Allah janji, Rasulullah yang bersabda. Tidak percaya kita, sungguh manusia durjana kalau kita tidak percaya. Tinggal kita melawan nafsu, hawa nafsu, sifat kikir, syaitan yang selalu mengajak kita untuk menjadi konco-konconya, untuk menjadi teman-temannya di dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita renungi keselamatan di dunia sampai seperti itu besarnya, maka enteng untuk berkurban. Bahkan setiap hari, bahkan setiap tahun hendaknya kita berkurban. Tentu bagi yang mampu, bagi yang ada uang. Bagi mereka yang mampu tapi tidak mau berkurban, hukumnya makruh. Mampu berkurban, uangnya 10 juta, uangnya 20 juta, apalagi lebih dari itu, tidak mau berkurban, makruh hukumnya. Tidak haram, tidak berdosa dia, tapi itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya dan syariat Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun beliau selalu berkurban dan berkurban dan berkurban, karena bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban hukumnya wajib. Sebagaimana di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, wajibun lil mustati minal udhiyah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, siapa yang mampu berkurban wajib berkurban. Tapi menurut jumhurul ulama, kebanyakan mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi jangan lihat sunnahnya, lihatlah ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan manfaat yang kita peroleh nantinya berkat berkurban tersebut. Dan itu bukan hanya di dunia, wal akhiratun ji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Dengan berkurban Allah akan menyelamatkan juga kita dari keburukan dan kejahatan di akhirat. Di dunia tadi dari malapetaka, musibah alam, termasuk stroke, penyakit-penyakit berat, jantung, liver, ginjal yang harus cuci darah, termasuk kena virus, Allah jauhkan berkat berkurban. Subhanallah. Dan juga Allah selamatkan dari keburukan di akhirat. Apa keburukan, kejahatan di akhirat yang paling kita benci, yang paling tidak kita suka? Adalah dijebloskan ke dalam api nerakanya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Siapa yang mau mampir ke dalam api neraka, sehari di neraka bagaikan 1000 tahun di dunia. Dalam riwayat bagaikan 50.000 tahun di dunia. Sehari di akhirat bagaikan 50.000 tahun. Siapa yang mau merasakan pedihnya, dahsyatnya siksaan azab Allah Azza wa Jalla? Tak mampu kita, tak kuat kita merasakan pedihnya siksaan api neraka. Tapi orang yang berkurban, insya Allah Allah akan selamatkan dia dari siksaan api nerakanya. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walad Sayyidatina Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam At-Tabrani radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhahha tayyibatan biha nafsah. Siapa yang berkurban di hari raya Idul Adha atau ayyamut tasyrik, ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah,
muhtasiban li udhiyati, mengharapkan ganjaran pahala dari hewan kurban yang disembelihnya, kanat lahu hijaban minan nar, maka hewan kurban tersebut akan menjadi tameng, akan menjadi perisai, akan menjadi dinding yang akan menyelamatkan dirinya agar tidak disentuh oleh api nerakanya. Subhanallah, kurang lebih 3 juta sehingga kita dapat selamat dari sentuhan api neraka. Disentuh saja tidak, apalagi dijebloskan ke dalam api nerakanya. Subhanallah, amalan yang begitu istimewa, tidak terlalu besar kita keluarkan, tapi manfaatnya dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari hati kita sifat bukhul, kikir bin medit alias sekek dari hati kita, dan Allah ganti sifat sekek tersebut diganti dengan sifat dermawan, loman, sakha, sehingga kita mempunyai sifatnya Allah yang maha dermawan, sehingga kita memiliki sifatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang dermawan yang pada akhirnya kelak di akhirat Allah kumpulkan kita dengan manusia yang amat sangat paling dermawan. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ghairi hisab, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.